pagi membawa nikmat, bangun tidur dalam keadaan utuh. Saya sampaikan kepada muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana ma ilmatana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Najaim AG selaku pengasuh Pondok Pesantren Kanzul Ulum, yang saya hormati Gus Ada Sabila LCMS, yang saya hormati Gus Miftahul Huda PDI, yang saya hormati Ning Rusi Diana LC, yang saya hormati Dewan-Dewan Juri sekalian, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah Pondok Pesantren Kanzul Ulum, serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul atau bermuajah di tempat yang barokah ini dengan keadaan sehat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman Siti Khadijah menuju Siti Badiyah, dari zaman cuplik menuju zaman iblik, dari zaman unta menuju zaman unta, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti zaman yang kita alami saat ini. Ketiga kalinya, terima kasih kepada pembicara yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Santriwan santriwati yang dirahmati Allah. Amin. Dalam kesempatan ini, insya Allah saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Keutamaan Baca Al-Quran. Ya, keutamaan baca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk dibaca oleh setiap orang muslim, direnungkan, dipahami mananya, perintahnya, kemudian diamalkan sehingga menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi syafaat atau pembela baginya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, famanittaba'a hudaya wala yadillu wala yashqa. Artinya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Santriwan santriwati yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui beberapa hikmah dan keajaiban ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran dapat membuat hati kita menjadi lebih sejuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab yang abadi agar ia dibaca dengan lisan, didengarkan di telinga, dipikirkan di akal, dan agar hati kita menjadi lebih tenang. Kehidupan pun menjadi lebih mantap dan terarah karena Al-Quran mengajar kita hikmah dan ukhuwah. Yang kedua, Al-Quran obat hati yang paling mujarab. Ketika kita stres, banyak pikiran, dengan baca Al-Quran, perlahan air sejuk menyirami hati kita yang gundah. Aliran darah yang ada di otak kita seakan tanpa hambatan bebas mengalir. Pikiran kita pun menjadi lebih jernih. Yang ketiga, Al-Quran sebagai penyehat jasmani. Sebagian besar dari kita umat muslim tidak menyadari tentang manfaat membaca Al-Quran sebagai penyehat jasmani.
Ketika kita membaca Al-Quran, saat menatap pada ayat-ayat Al-Quran, pada saat itulah retina pada mata kita menjadi lebih ekstra kuat dan tajam. Apalagi jika kita sangat menghayatinya, mata kita menjadi lebih sehat dan tak heran orang yang sering membaca Al-Quran lebih sehat ketimbang orang yang lebih baca buku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilul minal Qur'ani wa huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Artinya, kami menurunkan Al-Quran yang mengandung obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Sehubungan dengan itu, kita sebagai umat muslim yang sudah dibekali dengan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita menuju jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi, dan jalan yang dapat menghantarkan kita mencapai kehidupan yang hakikat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mengingat hikmah dan keajaiban yang nomor 2, yaitu Al-Quran sebagai obat hati. Mungkin suara saya tidak sebagus Ayu Ting Ting, tidak semerdu Via Valen, tapi dengarkanlah hikmahnya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpulan dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perbanjanglah. Al-Quran itu seperti utusan yang hidup. Kamu menjawab, ia mendengarkan. Kamu mendengarkan, ia memberi kepuasan. Maka dari itu, marilah kita mengagunkan Al-Quran dengan cara membacanya, mengkajinya, menghayatinya, dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Umdur maqala wala tangdur manqala. Wassalamu